Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam pembuatan video ini saya memenuhi tugas ujian semester saya dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Sri Sari Rahayu, NIM 11910120364 dalam menjalankan UTS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu cara saya dalam menganalisis sebuah informasi atau berita media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya untuk menentukan informasi tersebut hoax atau bukan dalam perspektif Islam, yaitu berita hoax saat ini yang marak terjadi dan tersebar di berbagai media, baik itu media cetak maupun media online pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini. Tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak buruk. Penyampaian berita maupun informasi begitu cepat, di mana setiap orang dengan mudah memproduksi informasi mirisnya. Masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Dengan mudahnya masyarakat mempercayai berita hoax tersebut. Maraknya penggunaan media internet membuat masyarakat dengan cepat mendapatkan informasi melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun pesan telepon genggam seperti WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya. Yang tidak dapat difilter dengan baik yaitu informasi yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang, dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi hoax atau bohong dengan judul yang sangat provokatif, mengirim pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif fitnah, penyebar kebencian yang diterima, dan penyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam, dan dapat merugikan pihak yang diberikan, sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi. Adapun cara mengetahui berita hoax itu kita harus teliti dengan hati-hati dengan judul provokatifnya, cermati alamat situsnya, periksa fakta dari mana berita berasal, cek keaslian foto, dan ikuti serta grup diskusi anti hoax. Soal yang selanjutnya, yang kedua, yaitu apakah perlu aliran rekonstruksionisme pada masa COVID? Jelaskan alasan. Baik, ya, rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Aliran ini memiliki perspektif bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Sila-sila demokrasi yang sungguh bukan hanya teori, tetapi mesti menjadi kenyataan sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama, kepercayaan, dan masyarakat yang bersangkutan.
Sionisme menginginkan sebuah pencitraan tatanan sosial yang memiliki nilai-nilai dominan atau mendunia yang sama sekali baru. Aliran ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Aliran ini menginginkan sebuah tatanan hidup baru secara kolektif. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pandangan aliran esensialisme dalam pembelajaran dan sebutkan contoh kasusnya yang kita rasakan pada masa sekarang ini. Ya, sebelumnya esensialisme adalah suatu pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada. Esensialisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individual dengan beratkan pada aku. Menurut idealisme, seseorang belajar pada taraf permulaan adalah memahami akunya sendiri, terus bergerak keluar untuk memenuhi dunia objektifnya, dari mikir menuju sebagai contoh yaitu dengan landasan pandangan di atas dapatlah dikemukakan pandangan Immanuel Kant. Dapat dijelaskan bahwa segala pengetahuan yang dicapai oleh manusia lewat indera memerlukan unsur prioritas yang akan didahului oleh pengalaman lebih dahulunya. Selanjutnya yaitu contohnya, adapun orang tua menerapkan kedisiplinan terhadap anaknya. Guru sebagai contoh keteladanan berdasarkan pengetahuan siswa sebagai makhluk yang nasional yang memiliki presentasi atau terampilan. Baiklah, soal yang keempat yaitu sebutkan filosofi hidup saya dan jelaskan maknanya. Ya, filosofi hidup saya yaitu sederhana. Siapa bilang hidup sederhana tidak lebih baik dibanding hidup yang berkemewahan? Faktanya di sini, orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana memiliki kebahagiaan yang lebih dibandingkan orang yang hidup di balik gemerlap harta yang dipunya. Kesederhanaan mengajarkan kita pada sikap dan sifat tahu batas sebagai manusia yang sebenarnya tidak harus mempunyai materi berlebih. Kesederhanaan membuat hidup kita menjadi lebih rendah diri dan rendah hati. Jika kita teliti lebih dalam lagi, banyak orang-orang kaya yang menerapkan filosofi hidup sederhana. Bahkan orang sekaya Bos Jarum saja hidupnya sangat sederhana sekali. Tidak ada yang menyangka kalau beliau adalah orang terkaya di Indonesia. Baiklah, soal yang terakhir yaitu sebutkan nasihat-nasihat untuk dirimu sendiri agar kamu menjadi harapan orang tuamu. Baiklah, yang pertama itu terus belajar sampai datangnya kematian dan selalu bersyukurlah bagi kamu yang haus akan ilmu, karena itu adalah pertanda kebaikan. Yang kedua yaitu tidak penting seberapa lambat kita paham agama, asalkan kita tidak berhenti untuk belajar, untuk menimba ilmu agama. Jangan berikan sisa-sisa waktumu, akan tetapi luangkanlah waktu terbaikmu. Yang selanjutnya itu jika engkau tidak tahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung perihnya kebodohan. Yang terakhir, ketika kita sedang belajar, kemudian kita mengantuk, tahanlah kantuk kita itu. Sesungguhnya ketika kita tidur, makan, main HP dan lain-lain, waktu akan terus berlalu. Maka alangkah baiknya ketika kita gunakan waktu untuk terus menambah ilmu. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.